Hai adik-adik, shalom, selamat pagi. Adik-adik ketemu lagi sama Kak Ale minggu ini, kita akan beribadah bersama. Tapi sebelumnya Kak mau nanya, kabar kalian gimana? Semuanya semoga sehat-sehat aja bersama mama papa dan juga kakak adik semoga sehat ya. Nah adik-adik sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mulai dengan saat teduh dulu ya. Silahkan saat teduh. Ya, sudah selesai. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian lagi, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Ya, silahkan duduk kembali. Iya adik-adik, sudah duduk yang manis. Sekarang kita akan berdoa. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Dan pada saat ini anak-anakmu akan mempersiapkan diri kami ya Bapa untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan juga memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan Yesus, persiapkanlah hati dan juga pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini ya Bapa, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan pujian Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Bacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 15. Mazmur pasal 9 ayat 15 yang akan dibacakan oleh adik kita Renata. Silahkan. Pasal 9 ayat 15. Supaya aku menceritakan segalanya perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang dari padamu. Oke, terima kasih Renata sudah membacakan pujian Mazmur untuk kita hari ini. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik silahkan duduk kembali. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Kakak Evi. Nah, oleh karena itu adik-adik persiapkan Alkitabnya kembali, duduk yang manis, persiapkan juga telinganya ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk Kak Evi dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya pada pagi ini dengan Kak Evi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah puji-puji Tuhan tadi, sudah membaca Mazmur. Sekarang kita akan mendengarkan tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama di sini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan kiranya mau urapi kami ya Tuhan. Tuhan mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Evi ada punya gambar. Ada yang bisa tebak enggak gambar siapa ini? Ya, Kak Evi kasih clue-nya. Bapak ini dulu namanya Saulus. Orang yang sangat membenci orang Kristen. Ada yang tahu enggak? Sekarang namanya siapa? Bapak ini dikenal dengan siapa? Ya, betul. Nama bapak ini adalah Paulus. Ya, pekerjaannya adalah memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota, dia selalu tidak pernah capek. Ya, dan ada lagi gambar lagi satu. Ya, ini adalah sebuah kota. Ada yang tahu enggak? Bisa tebak enggak? Ya, nama kota ini adalah Efesus. Tempatnya sekarang, kota ini bukan hanya dalam Alkitab, tapi ada loh bener nyata. Sekarang itu tempatnya di Turki. Ada suatu negara namanya Turki. Ada yang pernah ke sana enggak? Kak Evi sih juga belum pernah ke sana. Tapi Kak Evi pernah lihat gambar-gambarnya. Ya, ada di TV, sering dilihat negara Turki itu sangat indah. Sekarang di sini Kak Evi udah punya gambar dua tentang Bapak Paulus dan kota Efesus. Ya, adik-adik kita akan hari ini Kak Evi akan menceritakan tentang perjalanan Paulus ke kota Efesus. Tapi sebelum itu kita membaca firman Tuhan dulu ya, sebelum Kak Evi lanjut ke cerita tentang perjalanan Paulus. Tapi Kak Evi dibantu oleh teman kalian, Kak Willy, yang akan menyampaikan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Silakan Kak Willy. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus ketika Apolos masih di Korintus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah mau menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya akan?" Tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus."
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bermukat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mendengar dengan berani oleh memberitakannya. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang keragaman Allah, tetapi ada beberapa orang yang dengar hatinya mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruangan kuliah Tyrannus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Paulus Allah mendengarkan mukjizat yang luar biasa, bahkan orang membawa siapapun tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyalah penyakit mereka dan keluarga roh-roh jahat. Terima kasih Kak Willy untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, pada suatu hari, pada waktu itu Paulus perjalanan ke Efesus. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, pengajaran tentang Tuhan Yesus, bagaimana kasih Tuhan Yesus, bagaimana pengajaran yang dilarang oleh Tuhan Yesus, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Paulus ada di Efesus selama 3 tahun, adik-adik. Ya, begitu lama dia mengajar orang-orang yang ada di Efesus. Paulus mengajarkan di mana-mana. Dia lihat orang bergerumun, orang berkumpul, pasti Paulus datang ke mereka, "Selamat pagi Bapak-bapak, selamat siang Ibu-ibu." Lalu Paulus mengajarkan kepada mereka tentang pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu sangat baik kepada anak-anak manusia, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mau rela mati kepada akan dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Tuhan Yesus tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya, tidak. Itu yang Paulus ajarkan kepada masyarakat di Efesus. Ya, Paulus pergi ke rumah-rumah ibadah, ke tempat-tempat orang bersekutu. Paulus tetap mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tidak semua menerima dengan baik. Tidak semua menerima dengan sukacita pengajaran daripada Paulus. Ada yang menggerutu, kita lagi sibuk, mau ngajar-ngajar. Kita kan mau dengar yang lama-lama, yang baik-baik. Tidak mau tuh, kita mau diperintah-perintah. Kita tidak mau tuh, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya,
banyak orang yang tidak mau mendengar pengajaran Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengajak orang-orang yang mau benar-benar mendengar akan ajarannya. Rasul Paulus mengajak mereka pergi ke ruang perkuliahan. Pada waktu itu ada perkuliahan, tempat-tempat orang mengajar. Paulus mengajak mereka ke Tiranus namanya, ya adik-adik, ruang kuliah Tiranus. Di situ Paulus mengumpulkan orang-orang yang mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ya, supaya mereka lebih mendalami, lebih menguasai ajaran dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun dia ditolak, walaupun dia dimusuhi orang, Paulus tidak pernah sedih. Paulus tidak pernah putus asa. Saya tidak mau lagi ke kota Efesus, enggak. Paulus tetap mau mengajarkan. Dia ditolak di sini, dia pergi ke tempat lain, ya. Dia tidak pernah putus asa. Lalu sehingga di tempat itu juga Paulus selalu mengadakan mukjizat-mukjizat, selalu memberitakan kekuasaan Tuhan itu bagaimana, ya, kehebatan Tuhan Yesus itu gimana. Paulus selalu menyampaikan kepada orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Sekarang Kak Evi mau tanya, adik-adik mau enggak mendengar firman Tuhan? Kak Evi juga mau, ya. Kak Evi juga bersukacita mau mendengar firman Tuhan, ya, karena kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan itu tidak perlu kita harus tunggu Rasul Paulus datang. Kita tidak perlu tunggu, ada guru besar yang datang. Tidak perlu, ya, karena cerita Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus adanya di sini adik-adik, di Alkitab. Kita bisa minta tolong mama papa bacakan kepada adik-adik. Adik-adik yang SD sudah bisa baca sendiri. Semua ada di dalam Alkitab. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus untuk kita harus mengasihi sesama, kita mengasihi orang tua, tidak boleh membedakan si A, si B, si kaya, si miskin, tidak boleh. Semua ada di dalam Alkitab, ya. Kita harus mengucap syukur Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya, karena sayangnya kepada kita, sehingga Ia mau rela mati, sehingga Ia mau disalibkan karena dosa-dosa kita manusia, ya. Kita harus mengucap syukur, dan kita juga harus mengucap syukur kepada orang tua kita, kakak-kakak layan kita yang mau mengajarkan kepada kita melalui rajin ibadah, ya, sehingga kita dapat belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita, belajar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mau sekolah kita harus berdoa, ya. Semua Tuhan ajarkan, ya. Kakak layan kita mengajarkan, guru kita mengajarkan, orang tua kita mengajarkan, ya. Ya, habis ibadah ini adik-adik jangan lupa mengucap terima kasih kepada orang tua, ya, karena sudah mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, ya. Dan jangan hanya dipendam sendiri, hanya jangan mau terima sendiri. Kita boleh menyampaikan kepada orang lain, ya, bagaimana kita anak Tuhan yang baik. Kak, bagaimana saya mau nyampein? Saya kan masih kecil. Tidak masalah, ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, kita bisa memberi contoh kepada orang-orang. Nih, saya anak Tuhan yang baik, saya mendengar larangan, mendengar perintah, ya, tidak membantah. Pemerintah suruh kita pakai masker supaya kita tidak kena virus, kita harus turuti. Pemerintah bilang, orang tua bilang, ayo tidur siang, kita turuti, jangan melawan. Itu anak-anak Tuhan yang baik, ya adik-adik. Puji Tuhan, Kak Evi berdoa supaya adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau
doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang seperti di Efesus ya Tuhan, yang mau setia dan taat kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami ingin menjadi saksi-saksi-Mu di tengah teman-teman kami yang tidak seiman. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, baik dalam pekerjaan mereka, Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang kami tidak saling ketemu ya Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakin mereka juga setia dan taat kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden maupun pimpinan-pimpinan yang sampai di daerah-daerah. Tuhan kiranya mau memberi hikmat dan kekuatan bagi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk virus-virus yang ada di negara ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau hancurkan, Tuhan mau musnahkan ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan untuk penemuan vaksin yang kami rindukan supaya virus ini dapat terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah kita dengar firman Tuhan. Sekarang Kak Evi mau kasih kuisnya ya. Jangan lupa ya adik-adik, kalau sudah dikasih kuis, jawab kuisnya supaya dapat ditayangkan di episode berikutnya ya. Nah, ini kuisnya. Yang pertama, siapa yang melakukan perjalanan ke Efesus dalam memberitakan firman Tuhan? Kalau sudah jawab. Yang kedua, berapa lama Paulus di Efesus? Ayo, kalau ingat pasti perhatikan cerita tadi pasti bisa jawab. Yang ketiga, hanya 3 soal. Siapa nama Paulus yang lama? Kalau semua bisa jawab cepet-cepetan, lalu kirim ke yang di bawah ini ya. Oke adik-adik, Kak Evi tunggu jawaban dari adik-adik. Shalom. Ya, terima kasih untuk Kak Evi atas firman Tuhannya tadi. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhannya, jadi apa yang diajarkan tadi harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi, tapi kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan naikkan pujian sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapa yang persembahannya? Dan kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Kau senantiasa memberkati kami, memberikan kami segala sesuatunya yang kami butuhkan. Dan ya Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, biarlah apa yang kami berikan ini juga yang datang daripadamu dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lenting jari, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Ya adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Ya, sikap doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang kami beribadah pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami, segala aktivitas kami selama sepekan ke depan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, apa yang kami lakukan juga dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama kakak layan yang lainnya, oke? Dadah, selamat hari Minggu. Oh iya. Eits, tapi sebelum kita pisah, kita jongkok dulu. Kita jongkok sama-sama, oke? 1, 2, 3, Immanuel. Yeay, selamat hari Minggu. Bye-bye.